Halo, tetap masih bersama saya Hendra Budiana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang constraint. Dosen pembimbing saya adalah Bapak Rengga Asmara Eskom OCA. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami definisi constraint, dapat membuat constraint dan dapat melakukan pemeliharaan constraint. Definisi tentang constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misalnya, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut. Maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint berikut: not null, primary key, check, unique, foreign key. Not null constraint. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Contohnya, berikut akan dicontohkan pembuatan tabel dengan constraint not null. Ketikkan create tabel employee dalam kurung mno number dalam kurung 4, iname varchar 2 dalam kurung 10 not null, job varchar 2 dalam kurung 9 depno number 7,2 not null. Selanjutnya unique constraint. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Berikut akan dicontohkan pembuatan tabel dengan constraint unique. Ketikkan select create table department dalam kurung depno number dalam kurung 2, diname varchar 2 dalam kurung 14, log varchar 2 dalam kurung 13, constraint dep name UK unique dalam kurung diname. Selanjutnya primary key constraint. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Berikut akan dicontohkan pembuatan tabel dengan constraint primary key. Ketikkan create tabel department dalam kurung depno number dalam kurung 2, dename varchar 2 dalam kurung 14, log varchar 2 dalam kurung 13, constraint dep diname UK unique dalam kurung diname, constraint depno PK primary key dalam kurung depno. Lalu foreign key constraint. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Contohnya, ketikkan create tabel employee dalam kurung mno number dalam kurung 4, iname varchar 2 dalam kurung 10 not null, job varchar 2 dalam kurung 9 depno number 7,2 not null, constraint emp depno fk foreign key dalam kurung depno reference department dalam kurung depno. Check constraint. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Contohnya, constraint check berikut ini akan ditambahkan pada tabel yang telah dibuat pada percobaan 4. Kondisi yang harus dipenuhi pada check adalah bahwa nilai dari kolom depno berada antara 10 dan 99. Maka kita ketikkan alter tabel employee add constraint emp underscore depno underscore ck check dalam kurung depno between 10 and 99. Tabel altered. Menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter tabel. Penulisannya seperti tadi. Alter tabel add constraint tipe kolom. Akan ditambahkan kolom baru, contohnya adalah akan ditambahkan kolom baru mgr number dalam kurung 4, kemudian tambahkan constraint primary key pada kolom mno, dan terakhir tambahkan constraint foreign key pada kolom mgr. Kita ketikkan alter tabel employee, lalu add dalam kurung mgr number dalam kurung 4, table altered, lalu alter tabel employee add constraint mno underscore pk primary key nya dalam kurung mno, tabel altered, maka sukses. Lalu selanjutnya alter tabel employee add constraint
emp_mgr_fk foreign key mgr reference employee dalam kurung m0. Selanjutnya menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya adalah alter tabel tabel drop constraint type column. Contohnya hapus constraint manager dari tabel employee. Kita ketikkan alter tabel employee drop constraint emp_mgr_fk. Untuk menghapus kolom yang merupakan primary key yang ada pada tabel parent yang berhubungan dengan suatu kolom pada tabel child, kolom ini merupakan foreign key dalam tabel parent. Digunakan perintah cascade. Contohnya, hapus primary key depno yang ada pada tabel dep. Kita ketikkan alter tabel dep drop primary key cascade. Selanjutnya menonaktifkan atau disabling constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Contohnya, nonaktifkan constraint m_pk yang telah dibuat pada percobaan 6. Kita ketikkan alter tabel employee lalu disable. Karena menonaktifkan maka disable constraint m_pk cascade. Mengaktifkan yang setelah pada percobaan 9 dinonaktifkan sekarang adalah diaktifkan. Kita ketikkan alter tabel employee enable yang tadi disable sekarang enable. Lalu menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Contohnya, tampilkan nama constraint, tipe constraint, dan kondisi pencarian pada constraint. Kita ketikkan kolom search condition format A20 select constraint name, constraint type, search condition from user constraint where tabel name sama dengan employee. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kolom tab constraint atau constraint type dapat berisi C untuk constraint check, R untuk reversion integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique. Sekarang kita akan menjawab soal-soal. Yang pertama, buat tabel department dengan struktur sebagai berikut. Bisa terlihat dengan constraint yang dibuat bersamaan dengan pembuatan tabel sebagai berikut. Kita coba buktikan. Ketikkan create tabel department node dep number dalam kurung 2, nama dep varchar 2 14, lokasi varchar 2 13, constraint node dep pk atau primary key dalam kurung node dep. Maka hasilnya adalah sebagai berikut ini, sama seperti pada soalnya. Yang kedua, buat tabel pegawai dengan struktur seperti berikut ini. Dapat terlihat dengan constraint yang dibuat bersamaan dengan pembuatan tabel sebagai berikut. Dibuat oleh sistem gaji CK. Maka kita ketikkan create tabel pegawai, nomor pegawai number dalam kurung 4 primary key, nama varchar 210, gaji number 7,2, depno number 2, constraint gaji CK cek gaji 0. Yang ketiga, buat constraint baru pada tabel department. Ketikkan alter tabel department, add constraint nama dep Yuki unique nama dep. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Yang keempat adalah nonaktifkan constraint gaji CK pada tabel pegawai dengan perintah disable. Maka gaji CK tidak terlihat di sini. Ketikkan alter tabel pegawai disable constraint gaji CK. Yang kelima, tambahkan baris baru pada pegawai. Seperti berikut. Kalau baris baru tidak berhasil dibuat, apa yang sebelumnya harus ada pada tabel department? Kita ketikkan insert into pegawai value 99 saya, 0,10.
Maka hasilnya adalah sebagai berikut ini. Nomor 6, aktifkan kembali constraint gaji CK pada tabel pegawai dengan perintah enable. Kita ketikkan alter tabel pegawai enable constraint gaji CK. Di sini tidak berhasil dilakukan. Karena terdapat gaji pada tabel pegawai ini, terdapat gajinya. Itulah penjelasan saya tentang constraint. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih.